Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Soleman, mahasiswa UPBJJ Jakarta Prodi Sistem Informasi. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi syarat tugas 2 administrasi server. Dan di sini kita akan melakukan instalasi NFS server di CentOS karena saya menggunakan sistem CentOS 9 di Linux, sistem operasi Linux. Pertama-tama untuk mempersingkat waktu, di sini saya sudah melakukan IP configuration. Tujuannya adalah untuk mengetahui IP dari server ini. Setelah itu kita login ke akun root, kemudian masukkan password. Nah, di sini saya sudah masuk ke akun root. Kemudian kita cek akses internet terlebih dahulu agar kita tahu apakah server ini terkoneksi dengan internet untuk melakukan proses update di NFS nantinya dengan ping google.com. Nah, di sini sudah terkoneksi dengan internet. Untuk menstop proses ini, kita ketik ctrl-c. Nah, kemudian selanjutnya di sini kita diperintahkan untuk update sistem terlebih dahulu dengan matikan sudo dnf update. Kemudian enter. Nah, karena saya sudah melakukan update sebelumnya, jadi di sini sudah terupdate. Setelah pembaruan proses CentOS sudah selesai, kita lakukan proses selanjutnya, yaitu install paket NFS dengan mematikan sudo dnf install NFS utils. Kemudian enter. Nah, di sini ada perintah is this okay untuk melanjutkan download sebesar 796 KB. Kita ketik ya, kemudian enter. Dan di sini proses download sedang berlangsung. Nah, kemudian kita ketik kembali untuk melanjutkan proses. Nah, setelah proses sudah komplit, di sini service NFS telah terinstall di komputer server. Kemudian selanjutnya aktifkan dan mulai layanan NFS dengan matikan sudo systemctl enable now NFS server. Kemudian kita enter. Nah, sekarang di sini sudah enable atau sudah dapat digunakan. Kemudian perintah selanjutnya yaitu buat direktori yang akan dibagikan atau folder. Di sini ada backup dan triple W. Di sini kita ketikkan sudo mkd kemudian enter. Setelah itu kita buat direktori yang kedua.
kemudian enter. Nah, setelah proses menyiapkan directory sudah selesai, langkah selanjutnya yaitu mengkonfigurasikan NFS server, yaitu dengan konfigurasi file export, edit file, attach exports. Nama edit text, kemudian enter. Nah, di sini kita tulis perintah di sini, yaitu nah di sini saya tadi karena sudah membuat mengetahui IP dari server ini, jadi ini gunanya untuk dimasukkan ke konfigurasi file export ini. Kita ketikkan perintah srv kemudian enter. Kita buat yang selanjutnya. Nah, setelah itu kita ketik ctrl+X, save modified buffers, ketik Y, kemudian enter. Nah, setelah itu mau ulang konfigurasi NFS yang baiknya sudo export fs ra. Kemudian enter. Nah, setelah itu kita lanjut ke file selanjutnya, yaitu buat firewall untuk NFS. Kita ketikkan sudo kita cek kembali. Oke, sudah betul. Kemudian kita enter. Nah, setelah sukses, kita konfigurasikan firewall dengan ngetik sudo firewall cmd kemudian reload. Di sini perintahnya. Oke, kemudian enter. Nah, sukses. Setelah sukses, kita akan mencoba mengakses directory yang sudah kita buat dari komputer klien. Nah, untuk komputer server ini saya pause terlebih dahulu, kemudian saya running komputer klien.
Nah, setelah kita login, kita buka terminal, kemudian kita masuk ke akun root juga. Nah, setelah masuk ke akun root, di sini kita install paket NFS untuk di komputer klien dengan mengetikkan sudo dnf install NFS. Kemudian enter. Nah, karena di sini tadi saya belum sempat untuk install NFS Utils di komputer klien, maka dari itu prosesnya agak lumayan lama. Kita tunggu sampai prosesnya selesai. Maka dari itu saya akan mempercepat video ini. Nah, di sini proses instalasi sudah selesai. Dan kita ketik ya. Kemudian dia kembali. Nah, setelah komplit, kemudian kita melanjutkan untuk membuat directory mount atau mounting point di komputer klien dengan menggunakan perintah sudo mounting directory NFS di komputer klien dan sudo mkdir kemudian enter. Setelah itu kita mounting directory yang selanjutnya atau yang kedua. Kemudian enter. Nah, setelah itu kemudian kita mounting di komputer klien dengan mengetikkan sudo mounting directory NFS. Oke, kemudian enter. Oh, di sini saya salah. Harusnya mount bukan mounting. Nah, setelah itu kita ketik enter. Nah, setelah sudah selesai, kita cek apakah berhasil membuat directory. Kita buat
mounting yang kedua yaitu sudo Nah, setelah itu untuk membuktikan apakah berhasil membuat directory, kita buka setelah itu kita verifikasi one thing dengan DFH di komputer klien. Kemudian enter. Oke, proses ini sudah selesai. Terima kasih. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan mohon bimbingannya Pak dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.